Sahabat hidroponik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini masih ada kaitannya dengan video saya sebelumnya ya. Jadi nanti coba dicari di channel saya video sebelum ini pas ya. Ini ada kaitannya dengan itu. Jadi ini adalah informasi tambahan untuk video yang sebelumnya. Oke. Untuk video ini adalah terkait dengan jenis selada ya. Jadi selada dari bejosit ya, sementel namanya. Nah ini saya hanya menyampaikan dari pengalaman saya saja. Jadi bukan menjustis ini yang baik, ini yang kurang baik gitu enggak. Tapi ya dari pengalaman saja. Dan mungkin ini tidak berlaku untuk di tempat Anda. Tapi mungkin kalau di kondisi yang sama itu bisa terjadi ya. Oke. Ya yang saya maksud adalah kondisi selada saya ya, sementel ini di tempat saya. Nah, sebelumnya saya jelaskan dulu untuk posisi atau lokasi saya itu di daratan rendah ya, yang cenderung panas. Kemudian sekarang ini adalah musim hujan, dimana untuk sinar matahari itu tidak kontinu, jadi kadang tidak stabil gitu ya. Jadi kadang panas, kadang redup gitu. Mungkin itu yang menyebabkan masalah ini. Nah masalahnya apa? Yaitu terjadi tibrun ya, tibrun nah, seperti ini. Jadi di ujungnya, di ujung daun-daun ujung ini hampir merata ya. Nah, itu hampir merata seperti itu. Nah ini di jenis ini yang saya tanam ini, sementel ini dari bejosit ini. Kalau mungkin sahabat hidroponik berasumsi atau mungkin memberikan masukan itu bukan dari bukan dari cuaca atau mungkin jenisnya seperti itu, enggak. Mungkin dari nutrisinya. Saya kira enggak. Karena apa? Saya menggunakan nutrisi yang sama dalam satu tandon untuk menanam beberapa jenis selada. Nah, untuk untuk selada sementel ya, hampir semua seperti itu ya. Ini di usia hampir panen ya, di 35 harian. Kalau di sebelumnya itu belum kelihatan seperti ini ya. Tapi waktu mau panen, dan ini yang pertama ya. Jadi ini pengalaman saya pertama. Gitu. Tapi untuk selada yang lain, nah ini coba kita lihat. Caipira ya, caipira aman, tidak ada yang tibrun. Padahal ini dalam satu tandon yang sama ini. Nah, itu kan semua di tandon yang sama. Oh, itu. Nah, kemudian Johnson. Nah, Johnson juga aman. Tidak ada yang tibrun. Nah, ini kalau kita lihat semua ini ya, ini adalah caipira ya. Ini juga hampir panen sebenarnya. Ya, ini. Kemudian di sana itu kalau kita lihat itu, nah itu kan. Nah itu juga tibrun, nah, hampir semua kena tibrun untuk sementel. Tapi untuk caipira semua aman, sepertinya nggak ada yang kena tibrun. Kemudian, nah ini yang usianya juga sudah hampir panen. Untuk caipira itu juga aman. Nah ini juga aman, nggak tibrun. Kemudian ini Johnson dari RZ. Ini juga masih aman ya, masih aman. Nah kalau ini semental ini ya, yang ini yang masih kecil itu masih aman, belum kelihatan. Tapi ini nah kayaknya juga hampir kena juga. Ini juga ya, ini semental yang ini caipira ini juga aman. Johnson ini satu baris, hampir semua tidak kena tibrun. Artinya di sini bukan dari unsur nutrisi ya. Kalau nutrisi dari satu semua ini
Ini juga, ini yang semental juga hampir kena semua, usianya hampir sama dengan itu ya, cuman selisih 5 harian itu saya semai. Itu juga seperti itu. Kemudian kalau mungkin instalasinya itu yang kurang sinar matahari, kurang alirannya kurang, saya kira itu juga tidak begitu menjadi penyebab. Karena apa? Di situ instalasinya airnya itu kemudian masuk ke sini, ini juga sama, menggunakan pompa yang sama juga, ini juga sama gitu. Jadi satu aliran semuanya, dan itu saya kira masih aman gitu. Tapi kok untuk di semental kok seperti itu. Sebenarnya saya suka dengan semental ini. Kenapa? Dia karakternya lembut, kemudian agak aromanya itu aroma yang enak gitu. Itu sebenarnya saya suka. Tapi ternyata ya memang agak gampang berbatang ya, atau mungkin karena panas ini saya tidak tahu ya. Mungkin di tempat yang lain tidak seperti ini ya, agak berbatang, itu hampir panen sudah agak berbatang. Berbeda dengan Caipira memang paling yang tidak berbatang ya di tempat saya itu. Walaupun kena sinar mataharinya hanya sampai jam 2 gitu. Nah, ini kan ada bangunan di situ, kalau jam 2 itu sudah tutup, ini yang sini itu masih aman gitu. Oke. Seperti itu loh. Oke. Tapi ini jangan dijadikan sebagai sebagai hal yang pasti gitu, karena mungkin di tempat lain, di cuaca yang lain, atau mungkin di lokasi yang lain itu hasilnya berbeda ya, seperti itu. Nah, ini sebagai pengalaman saya, dijadikan sebagai referensi saja, jangan jadikan sebagai hal yang pasti, itu enggak, karena memang pengaruhnya penyebabnya itu bisa banyak ya, dengan hasil yang berbeda juga. Oke, seperti itu sahabat hidroponik, semoga ini menjadi ya pengetahuan baru gitu ya bagi kita. Saya pun ini sebagai pengalaman juga. Sepertinya nanti saya akan berhenti menanam untuk jenis ini ya, karena memang sepertinya di lokasi saya tidak cocok untuk menanam ini. Atau mungkin nanti pada kondisi matahari full ya, jadi tidak musim hujan tapi musim kemarau, mungkin nanti saya akan coba lagi untuk menanam ini, dan hasilnya nanti seperti apa gitu. Oke sahabat hidroponik, mungkin itu ya yang bisa saya share, menambahi atau melengkapi video saya sebelumnya. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua untuk tetap berhidroponik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.